Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey, bagian 30. Bu Irma menutup pelajaran matematika di kelas 3 siang itu ketika bel tanda istirahat berbunyi. Setelah memberes-bereskan buku-buku yang berserakan di atas meja, Bu Irma keluar menjinjing tas hitam yang selalu dibawanya ke kelas dan memangku beberapa buku yang tentu saja buku PR dari anak-anak. Juga siswa-siswa kelas 3 satu persatu meninggalkan ruang kelas. Mereka keluar mencari kebutuhan masing-masing. Ada yang hanya sekedar duduk-duduk di bawah pohon, ada juga yang pergi ke kantin. Kini kelas itu tampak sunyi. Yang tinggal di sana hanyalah Ranti dan Riko. Ranti masih duduk di kursinya. Dia tidak melakukan aktivitas apa-apa selain hanya duduk membisu. Tak lama nampak Riko berdiri di samping meja Ranti. Ranti, kita ke kantin? Riko, masih belum keluar ya? Belum, Ran. Masih nunggu kamu. Ke kantin yuk. Terima kasih, Riko. Aku di sini aja. Loh, biasanya kita kan ke kantin. Maaf, Riko. Aku lagi mau sendiri. Ada apa ya, Ran? Tak ada apa-apa. Nah, sana pergi. Aku ingin sendiri. Jangan begitulah, Ran. Dulu kita kan sering ke kantin bersama. Ya, aku kan tidak harus pergi ke kantin setiap hari. Tapi kita kan perlu makan. Aku bilang aku tidak mau, ya sudah. Berangkatlah sana. Ranti, apa sebenarnya yang terjadi? Ya, biasa kan. Kita mau ke kantin, mau tidak. Kan tidak ada yang harus memaksa, tidak ada yang harus mengikuti. Siapa yang mau pergi, siapa yang tidak, ya sudah. Bukan itu maksud kurang. Jadi, Ranti, aku merasa pertama sekali hal ini terjadi ketika Pia menyebut nama Farlan ketika waktu itu kita makan miso di samping kantin. Kamu masih ingat kan? Ya. Dari situlah aku melihat kamu sudah tidak seperti dulu lagi. Loh, itu perasaanmu saja, Riko. Jangan terlalu diambil pusing. Wajar kan? Perempuan ini mau di kelas, mau ke kantin. Siapa yang larang? Kan tidak ada peraturannya. Bukan begitu, Ranti. Perempuan atau laki-laki sama. Ada yang mau ke kantin, ada yang tidak. Tidak ada yang memaksa. Riko juga meniru-niru apa yang dikatakan Ranti. Nah, itu kan jelas. Ya, Ranti, jujur saja, aku merasa yang aneh di antara kita telah terjadi. Kan kubilang itu perasaanmu saja, bukan, Ranti. Dulu kemanapun kuajak engkau mau. Tapi sekarang, Riko, orang itu punya perasaan masing-masing, punya persoalan masing-masing. Tidak mesti aku ngikutin kamu terus kan? Bukan itu. Ya, apalagi. Sekarang kamu ngajak aku tidak mau, kamu maksa. Kan begitulah, aku harus mengikutimu terus. Ranti, setelah Pak Khairul kemarin mengatakan Farlan tidak mencuri uang masjid, kau tambah semakin jauh rasanya dariku, Ranti. Kan ku bilang, itu hanya perasaanmu saja. Tidak, Ranti. Kalau tidak ya udah, itu aja kok.
dipermasalahkan. Bukan itu persoalannya, Ranti. Jadi apa? Aku sangat ingin sekali pergi ke kantin bersamamu, Ran. Aku ingin bercerita, bercanda, makan berdua. Lah, itu kan keinginanmu. Aku juga punya keinginan, kan? Aku punya keinginan untuk duduk di sini. Ranti, apa hubunganmu dengan Parlan? Riko sudah tidak sabar lagi, langsung menembak 12 pas. Hubunganku dengan Parlan, hubungan persahabatan dari ingusan sampai sekarang. Dari ingusan SD, SMP, sampai SMA kelas 3 ini. Apa kalian pacaran? Itu bukan urusanmu, Riko. Ranti, apa engkau tidak mengerti bagaimana perasaanku? Apakah aku harus mengerti perasaanmu? Ranti, ya sudahlah, aku bosan, cepatlah pergi. Aku lagi malas, aku lagi suntuk, aku lagi enek. Jangan ganggu aku, Riko. Ranti, apa yang kau tulis di balik kulit buku PR matematika ya? Itu urusanku, tapi ada nama Parlan kan? Ya terserahku. Kok kamu jadi marah begini, Ranti? Kamu sih yang mencari-cari. Kamu pacarannya sama Parlan. Ranti diam, tidak mau menjawab. Dia tidak mau lagi bicara dengan Riko. Riko terus menyerangnya dengan beberapa pertanyaan. Akhirnya Ranti tidak sabar lagi. Riko, untuk kau ketahui, dari ingusan aku bersahabat dengan Parlan sampai sekarang. Belum pernah dia mendesakku seperti yang kau lakukan ini. Dia selalu menyenangkan hatiku. Jelas? Riko langsung melangkah keluar dengan mata melotot, muka merah, karena dia sudah tahu apa yang dimaksud oleh Ranti. Betapa hancur hati lelaki muda itu. Ia melangkah lebar-lebar. Ketika melewati pintu kelas, ia melihat tong sampah agak ke tengah. Maka dengan sekuat tenaga dihantamnyalah kaki kanannya kepada tong sampah, hingga tong sampah terguling, sampah-sampah bertaburan. Riko kaget. Ia membalikkan tubuhnya. Nampak Pak Khairul sudah berdiri di belakangnya. Maaf Pak, kumpulkan sampah itu, masukkan kembali, jangan ada satu pun yang tercecer. Kau buang ke tempat pembuangan sampah di pojok belakang sana. Ya Pak, cepat, nanti saya cek. Riko nampak bongkok-bongkok mengutipi sampah-sampah yang berserakan. Kemudian dikumpulkannya, dimasukkannya ke dalam tong sampah. Hatinya menjerit. Nama Parlan begitu kental di dalam hatinya. Kurang ajar, Parlan lagi, gara-gara Parlan. Tampak ia mengupat habis-habisan di dalam hati. Namun tugas yang diberikan oleh Pak Khairul tetap dilakukannya. Tampaklah ia terbungkuk-bungkuk mengangkat tong sampah. Makin lama makin berat terasa. Akhirnya ia mengangkat tong sampah yang ukurannya hampir 80 kali 80 cm itu ke atas pundaknya. Digotongnya tong sampah itu dengan langkah tersiok-siok. Banyak siswa yang melirik kepadanya, yang tertawa tersenyum, tapi mereka tidak sanggup bicara. Jangan macam-macam, Riko, karena Riko merupakan seorang siswa yang ditakuti di sekolah itu. Ketika melewati WC yang berdiri tidak jauh dari bak pembuangan sampah, Riko tidak melirik ke kiri ke kanan. Dia hanya memandang lurus dengan wajah merah, mata melotot.
hatinya tertuju pada Parlan. Emosi sekali dia. "Rajin ya Riko," terdengar sebuah suara menegur Riko. Tidak jauh darinya, tapi dari posisi belakang. "Diam, jangan ikut campur urusan orang." Ditegur kok malah marah-marah. "Diam!" Riko menjerit. "Kurang ajar, ikut urusan orang." "Riko, coba lihat dulu siapa yang bicara." Riko menghentikan langkahnya, memutar tubuh. Alangkah terkejutnya, ternyata yang tadi menyapanya tak lain adalah Bu Irma yang baru saja keluar dari toilet perempuan. "Maaf Bu, aku tidak sengaja." "Sekeras itu suaramu Riko, kau bilang tidak sengaja." "Tunggu ya, Ibu laporkan ke Pak Khairul." "Maaf Bu, ini saja belum sampai ke bak pembuangan Bu. Kalau Ibu laporkan nanti satu lagi lah nasib saya Bu. Maaf Bu, tolong Bu, jangan laporkan Bu." "Benar, kamu tidak mau dilaporkan." "Benar Bu." "Nah, kau buang sampah itu dulu ke tong sampah sana. Setelah itu kau kembalikan tong sampah itu ke tempatnya semula. Kemudian kau datang ke sini. Ini kunci kamar mandi Ibu titipkan padamu." Kemudian Bu Irma meletakkan kunci itu pada sebuah dataran yang tidak terlalu lebar, bekas dinding di samping WC guru wanita. "Kau kembali nanti, ini kunci. Kau kuras bak mandi ini, kau buang airnya, kau bersihkan. Kau bros lantai kamar mandi ini, kau sirami. Kemudian kau isi baknya kembali. Setelah itu kau antarkan kunci ini kepada Ibu di kantor. Sanggup?" "Nggak sanggup. Biar Ibu laporkan pada Pak Khairul." "Ya iya Bu, saya buang ini dulu Bu." "Nah, Ibu ke kantor." Bu Irma meninggalkan Riko yang termangu-mangu dengan mata yang begitu membengkak menahan amarah, dengan muka merah, tapi merah mukanya baru saja muncul setelah Bu Irma pergi. Ketika Bu Irma tadi menatapnya berhadap-hadapan, muka Riko tidak merah, malah putih pucat ketakutan. Tapi ketika Bu Irma telah berlalu, mukanya kembali merah. Ketika ia menganggap persoalan ini adalah akibat Parlan, maka Parlan lagilah sasaran yang ada di dalam hatinya. Seandainya lah Parlan ada di situ, mungkin sudah digodoknya. Namun untunglah Parlan tidak ada di situ, hingga Parlan selamat dari amukan si Riko. Tak lama kemudian Riko sudah berada di WC itu, membuang isi bak, membersihkan, membros dasar bak, dinding bak, membros lantai kamar mandi, kemudian menghidupkan keran, menampung air, menyirami lantai itu, membrosnya lagi sehingga terbebas dari lumut-lumut yang tumbuh liar. Kemudian dia membersihkan bak air, tempat penampungan air yang digunakan untuk keperluan toilet. Setelah semuanya selesai, dengan hati marah penuh emosi, ia melangkah lesu menuju kantor, menemui Bu Irma. "Bu, sudah siap, ayo kita cek." "Ayo Bu." Tapi Bu Irma cuma berdiri saja sambil mengambil kunci. "Lain kali tolong konsentrasi, jangan terlalu mengikutkan emosi yang membahayakan dirimu sendiri," kata Bu Irma senyum-senyum. "Iya Bu, nah sekarang pergi masuk belajar." "Terima kasih Bu."